Pemirsa, presidensial threshold menjadi masalah krusial dalam RUU Pemilu. 0% atau 20%. Kami akan kupas masalah ini bersama dengan anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar Zahro, dan juga pengamat pemilu, Said Salahuddin. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Dan juga di sambungan telepon kita sudah bergabung bersama dengan Bu Hetifah, anggota Pansus dari fraksi Golkar. Assalamualaikum, selamat petang Bu Hetifah. Selamat petang. Bu Hetifah. Jadi balik papan nih. Ya, Bu Hetifah, benarkah bahwa hingga saat ini Golkar bersama dengan Nasdem, PDIP, dan PKS bersikukuh pada ambang batas 20% dari kursi parlemen alias 25% dari suara yang sah? Apa alasan utamanya? Ya betul, jadi kami merasa gitu ya bahwa presidensial threshold itu masih diperlukan. Kita belajar dari pengalaman dan kita ingin justru ke depan memperbaiki dan memperkokoh kembali sistem presidensial yang sekarang sedang kita bangun. Kita ingin agar demokrasi di Indonesia itu tidak terus-menerus dalam proses transisi, tapi sekarang saatnya lah kita sudah mengkonsolidasi diri dan ingin agar pengambilan-pengambilan keputusan baik itu yang dilakukan oleh presiden sebagai eksekutif maupun di parlemen itu bisa berjalan dengan efektif sehingga pembangunan akan cepat terjadi. Nah, ini mungkin salah satunya tentunya dipengaruhi oleh bagaimana proses pemilihan calon presiden. Baik. Dan salah satunya kriterianya itu adalah presidensial threshold. Baik, Hetifah, bagaimana Anda menjawab tudingan bahwa ini hanya akal-akalan yang dibuat oleh partai besar begitu untuk menjegal partai-partai baru yang belum punya kesempatan dalam berkontestasi pada Pilpres silam dalam Pilpres dan Pileg serentak 2019 mendatang? Sebetulnya ya wajar saja ya, kita kan ingin agar calon-calon presiden, maksudnya ini bukan niat untuk menjegal sama sekali, tapi kita ingin agar semua pihak memang memikirkan dan mempersiapkan calon presiden itu dengan sebaik-baiknya. Jadi semua diberi kesempatan yang sama dan kita pun sekarang belum ada yang tahu berapa persen perolehan suara dan kursi dari setiap partai. Di periode yang lalu tidak ada satupun partai politik yang mencapai 20%. Artinya gitu ya, kita semua harus berkoalisi. Baik. Nah, itu adalah satu kesempatan untuk kita memulai gitu. Kalau sekarang kan karena kita melakukan Pilpres bersamaan dengan Pileg, maka dengan adanya presidensial threshold itu kita partai-partai mulai menyusun satu koalisi yang jauh lebih permanen dan itu menguntungkan di dalam parlemen nanti. Jika pada akhirnya kesempatan yang sama Anda sebutkan tadi harus melalui proses koalisi, bukankah ini membuka ruang nanti?nya? Kan artinya semua partai termasuk Partai Golkar atau PDIP pun gitu harus berkoalisi. Nggak bisa sekarang dari perolehan yang lalu kan sudah teruji ya bahwa kita semuanya juga harus berkoalisi, nggak ada yang bisa mengusulkan calon presidennya sendiri. Nah, hanya koalisi itu dibuat sejak dini gitu ya, sejak pada saat kita tadi menentukan. Jika harus koalisi di mana kesempatan yang samanya, Mbak gitu. Hetifah? Kenapa? Jika harus berkoalisi, di mana kesempatan yang sama yang Anda sebutkan tadi? Utamanya bagi partai-partai baru nanti untuk mengusung calon presiden mereka. Cara menghitung misalnya perolehan kursi dan suara, itu kan dari perolehan mungkin salah satu metode yang bisa mudah-mudahan bisa disepakati. Katakanlah kita menggunakan perolehan suara pada pemilu yang lalu. Gitu. Kalau demikian, maka tentu saja semua partai memang harus sudah mulai bersama-sama gitu memikirkan siapa calon presiden yang bisa diusung bersama. Jadi semua partai juga gitu, semua partai juga harus bersama-sama, nggak sendiri. Gitu, kalau syaratnya 20% dan 25%, jadi 20% kursi dan suara kan? Gitu. Jadi itu yang maksudnya masih nggak dibahas ada yang di bisa. Pansus. Jadi bukan usulan partai besar gitu, tapi gitu. Baik, saya akan ke rekan Anda. Saya akan ke rekan Anda di tim yang sama juga dengan Anda di Pansus RUU Pemilu ada Pak Nizar Zahro, Bung Nizar. Jika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Hetifah tadi, bahwa nampaknya suatu keniscayaan bahwa partai-partai akan melakukan koalisi untuk mengusung calon presidennya 2019 mendatang. Jadi permasalahannya kan sudah terinventarisasi di daftar inventarisasi masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Sebetulnya ada 4 isu krusial
mohon maaf, ada 19 isu krusial, 4 yang sangat krusial, 15 yang subordinat. Salah satu bahasannya itu sistem pemilu, kemudian parliamentary threshold, presiden threshold dengan konversi suara. Presiden threshold ini sebetulnya petanya sudah ketemu ya, 6 dengan 4. Antara lain, salah satu alasan dari Partai Gerindra berserta dengan partai-partai lain itu adalah efek dari putusan MK. Karena MK yang memutuskan pemilu legislatif itu serentak. Dilaksanakan secara serentak. Pilpres dengan legislatif itu serentak. Namun secara redaksional adakah ungkapan yang menyatakan untuk menghapuskan Kita tarik dulu ke Undang-Undang Dasar 1145. Dalam Undang-Undang itu pasal 6, di situ menyatakan tidak ada batasan tentang persentase calon presiden atau juga calon wakil presiden. Apa yang disampaikan oleh Mbak Atifah itu adalah salah satu alibi yang disampaikan oleh fraksi lain. Kita juga punya alasan bahwa presiden threshold itu dengan dampak putusan MK itu lebih pas kalau 0%. Jadi itu kita memberikan kesempatan kepada semua partai yang lolos terverifikasi untuk mencalonkan presiden masing-masing. Kalau pemilu 2014 dipakai untuk aturan main tahun 2019, padahal itu kan sudah dipakai kemarin ya, waktu Pilpres dan Cawapres tahun 2014. Ini tidak logis menurut pandangan kita dari fraksi Partai Gerindra bahwa angka 20% atau 25% yang akan dipakai itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut pandangan kita. Baik, bagaimana Anda menjawab jika demikian akan mubazir dong nanti dengan banyaknya calon presiden, katakanlah ketika suatu partai sudah lolos verifikasi dari KPU secara serta-merta dia juga bisa mencalonkan presiden. Jadi begini aturannya, itu. Misalkan partai-partai yang baru atau juga yang lama itu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dia akan diseleksi nanti kan harus 50% per satu. Saya pikir nggak mungkin satu putaran, pasti ada 2 putaran. Jadi koalisinya itu silakan diberikan hak kepada partai masing-masing. Tidak ada masalah jika pada 10 atau 20 calon presiden di 2019 mendatang? Tidak masalah, itu lebih bagus dan lebih tingkat demokrasinya lebih terpercaya. Saya ke Bung Said. Bung Said, dalam skema Pesta Demokrasi Akbar 5 tahunan kita di pemilihan legislatif ini akan biasanya diselingin waktu ya, 2 bulan dari legislatif ke Pilpres begitu. Namun ketika Pilpres dan Pileg diadakan secara serentak, ini kemudian menimbulkan polemik. Mengapa demikian? Ya kan ini 2019 adalah satu kompetisi pertama Pileg dan Pilpres dilakukan secara serentak gitu. Karena itu perintah dari Mahkamah Konstitusi, maka mau tidak mau memang harus demikian diselenggarakan. Bersamaan itu adalah pada hari yang sama, gitu kan? Jadi orang datang ke TPS ya dia coblos atau memberikan tanda untuk pemilihan presiden maupun legislatifnya pada waktu yang bersamaan. Kalau pemilunya tidak bersamaan kan sudah ketahuan hasil dari kursi DPR RI-nya, gitu. Nah itulah yang dijadikan dasar untuk pencalonan presiden di beberapa bulan kemudian. Gitu. Nah karena dia sekarang berbarengan begitu bersamaan, maka sudah otomatis sudah tidak bisa lagi digunakan presidensial threshold, gitu. Walaupun kita juga agak salah kaprah ini presidensial threshold itu kan sebetulnya syarat keterpilihan, bukan syarat pencalonan gitu. Ini kan sekarang kita nih presidensial threshold diasumsikan sebagai syarat pencalonan gitu. Harus 20% kursi atau 20% suara sah pemilu. Nah, pertanyaannya pada pemilu yang mana? Kalau di dalam draft RUU pemilu sebelumnya. Sebelumnya itu apakah pasti 2014 atau sebelum 2014? Tidak rigid di situ. Nggak disebutkan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dia katakan pemilu sebelumnya, yang dimaksud sebelumnya adalah 2014, kenapa nggak terus 2014 saja biar clear? Gitu. Nah, kalau memang sebelumnya berarti partai-partai yang pernah ikut pemilu katakanlah dari era reformasi begitu ya, yang puluhan partai dulu misalnya sekarang besok daftar lagi dia diberi peluang untuk mendaftarkan calon presiden begitu ya, itu belum clear. Tapi menurut saya sebenarnya ada satu hal yang harus dipertanyakan dari sistem presidensial threshold apabila digunakan di pemilu serentak itu, karena itu menjadi substansi demokrasi kita itu, soal keadilan, soal persamaan di antara peserta pemilu menjadi tidak bisa diwujudkan gitu. Yang pertama kalau kita lihat ya ada perbedaan unsur. Disebutkan ada partai peserta pemilu sebelumnya dan partai peserta pemilu 2019. Unsurnya udah beda gitu ya. Yang kedua, dia dibedakan lagi misalnya dari sisi normanya. Dalam RUU itu dibagi pasal yang berlaku untuk
partai peserta pemilu sebelumnya dan pasal untuk partai yang tidak ikut pemilu sebelumnya. Normanya beda. Yang ketiga, dia dibedakan lagi syaratnya. Kepada yang pemilu sebelumnya syaratnya bla 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 begitu ya. Yang peserta pemilu baru syaratnya berbeda lagi. Dan yang keempat, di parliamentary yang keempat adalah soal ini kita bicara tentang presidensial threshold. Yang keempat adalah tentang haknya. Yang peserta pemilu sebelumnya boleh mencalonkan, yang peserta pemilu yang baru tidak boleh mencalonkan. 4 hal ini ya menunjukkan ada perbedaan perlakuan yang tidak setara. Nah, padahal yang tidak setara itu atau tidak sama itu sudah dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi disinggung. Adalah sesuatu yang tidak boleh membedakan adanya syarat, adanya status, adanya kedudukan terhadap peserta pemilu pada kontestasi yang sama. Jadi dia mau peserta pemilu tahun berapapun, dia belum pernah ikut sekalipun, ketika ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2019, maka semua sama, labelnya adalah peserta pemilu 2019. Saya sejenak ke Mbak Hetifah. Mbak Hetifah masih bergabung bersama kami? Baik, nanti kami akan coba kembali dengan Mbak Hetifah. Jika yang kita pahami sebetulnya bahwa fenomena yang terjadi dalam pemilu adalah fenomena partai dan figur seperti itu. Jika pada akhirnya sistem ini dilangsungkan sedemikian rupa dalam konteks ada syarat 20% dari kursi di DPR, bagaimana peluang figur-figur untuk bertarung 2019? Begini, pertama kan saya menangkap ya kekhawatiran-kekhawatiran, misalnya tadi ada anggota di tayangan awal menyatakan ini legitimasinya bagaimana? Dengan yang sekarang saja legitimasinya nggak seberapa kuat, apalagi kalau 0% gitu. Sebenarnya saya kurang juga suka dengan istilah 0% itu. Sebenarnya lebih tepat kita katakan tidak ada. Gitu. Karena kalau 0% nanti ada yang 20% namanya politik ketemu di tengah-tengah dia gitu. Nah itu saya kira harus dihindari. Pokoknya presidensial threshold tidak ada, itu lebih tepat menurut saya. Nah sekarang kalau kemudian dia presidensial threshold itu tidak diberlakukan, apakah otomatis semua partai politik akan mengusung calon presiden? Ya nggak pasti. Jangan Anda bayangkan misalnya ada 10 partai, 15 partai, 20 partai, maka semua mengusung. Nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Satu, mesin politik. Ya, pertama tentu saja orang nggak akan nekat partai politik untuk mencalonkan calon presiden kalau dia nggak punya figur yang kuat, ya kan? Ada partai yang kekuatannya hanya di Jawa saja. Bagaimana dia bisa mendapatkan suara di luar? Atau dia kuat di luar Jawa, tapi di Jawa dia nggak kuat juga. Dia berhitung soal itu. Yang kedua, tentu saja biaya juga nggak murah. Beda pileg pilpres yang bersamaan dengan pilkada adalah pada soal pembiayaan kampanye. Di pilkada itu sebagian biaya kampanye di-cover oleh negara. Maka biaya kampanye nggak perlu lagi dikeluarkan oleh calon. Tapi di pilpres ya semua harus pembiayaan dari partai politik. Gitu. Nah, jadi nggak mungkin juga ya semua partai itu punya kesanggupan membiayai pilpres yang luar biasa, maha besar biayanya gitu. Nah, itu membuat tidak otomatis semua partai akan mengusung calon. Nah, sekarang kalau soal legitimasi. Kalau legitimasi, ketika dia terpilih, ya sudah pasti legitimate dia. Karena pasti memenuhi syarat yang diamanatkan konstitusi di atas 50%. Nah, kita itu kan beda dengan beberapa negara lain yang juga sistemnya presidensial. Mereka itu pokoknya seperti pilkada di daerah. Jadi begitu suaranya dia yang terbanyak, ya sudah ditetapkan sebagai presiden. Kita enggak. Kalau belum mencapai 50% lebih, dia nggak boleh ditetapkan. Bahkan ada sebarannya lagi. Gitu. Nah, ini yang tidak membuatnya tidak mudah. Maka, menurut saya logikanya Bu Hetifah tadi sebetulnya udah betul beliau itu yang mengatakan bahwa ini perlu ada koalisi. Saya setuju, betul ada koalisi. Tetapi koalisi yang dimaksud bukan pada putaran pertama, tapi pada putaran kedua. Karena bunyi konstitusinya begitu. Jadi kalau tidak tercapai 50% plus 1 di putaran pertama, maka terjadi koalisi di putaran kedua. Maka koalisi memang pasti terjadi. Beliau betul, logikanya sudah betul. Cuma ketika digunakan dasar untuk pengusulan presiden adalah hasil pemilu 2014, ini sudah daluarsa. Jadi hasil pemilu 2014 sudah digunakan untuk pemilihan presiden 2014 gitu. Oke. Saya ke Bung Nizar. Bung Nizar, bagaimana Anda menjawab anggapan dari partai-partai yang sebetulnya masih mengeksiskan adanya presidensial threshold ini, bahwa harus ada relevansi antara dukungan parlemen yang kuat terhadap eksekutif? Ya, makanya gara-gara ada pemilu serentak ini, pilpres dengan pileg, itu nanti akan dibuktikan
partai yang tereliminir dan partai yang tidak tereliminir. Mana-mana partai yang bisa mencapai 3,5% misalkan, atau partai yang punya suara di DPR RI dan tidak. Kan tidak mungkin sebuah partai itu dia jadi presiden, tapi tidak punya kursi di parlemen, tidak mungkin juga. Yang kedua, relevansinya, kuat mana dan tidak. Jadi ini dibuktikan pintar-pintarnya partai untuk kaderisasi. Jadi saya pikir kalau ini kata Bung Said tadi pinjam istilah tanpa 0% atau tanpa batasan, itu saya sangat setuju. Artinya itu kan juga memberikan pilihan-pilihan kepada partai agar dia dari awal itu mencalonkan siapa saja. Dan itu kan tidak wajib mencalonkan presiden, partai yang lolos atau yang lama atau yang baru. Tetapi begitu nanti masuk ke putaran kedua, itulah terbangun koalisi. Jadi saya pikir begini, kita akan partai ini bertugas untuk memunculkan negarawan-negarawan baru. Jadi setiap partai itu kita dorong demokrasinya agar dia memunculkan seorang negarawan baru. Jika pada akhirnya kita paham betul bahwa soliditas dari dukungan di parlemen terhadap eksekutif ini akan membawa pembangunan yang baik, mengapa tidak kita menafikan hal tersebut? Iya. Dan itu kan bisa berjalan seiring dengan hasil dari Pilpres dan Pileg pada tahun 2019. Saya pikir itu kan koalisi bisa dilaksanakan itu. Pintar-pintarnya siapa yang menjadi pemerintah dan siapa yang tidak menjadi pemerintah. Saya pikir jalan aja. Karena begini, ada kan kalau kemudian misalnya ada anggapan, ya tadi soal legitimasi saya udah jawab. Kalau legitimasi, ya karena dia pasti 50% plus 1. Kalau nggak tercapai 50% plus 1, dia nggak akan terpilih. Soal program-program pemerintah. Nah sekarang program pemerintah, bagaimana dukungannya di parlemen? Ada kekhawatiran nanti yang presiden terpilih adalah dari partai yang suaranya kecil di parlemen gitu. Anda tahu Demokrat cuma modalnya cuma berapa di 2004? Pak SBY jadi presiden. Kan modalnya koalisi. Gitu. Nah, itu yang tidak serentak pemilunya. Jauh di bawah waktu itu Pak JK dan Wiranto ya? Iya, jadi meninggalkan pesaing-pesaingnya Mega Prabowo dan JK Wiranto saat itu. Tetapi kemudian yang saya cerita 2004. Yang saya cerita 2004 dulu. 2004 itu perolehan suara Demokrat itu kan cuma sekitar 7% kalau saya nggak salah. 7%, tapi dia bisa mengangkat posisi menghantarkan Pak SBY jadi presiden. Nah, sekarang koalisi itu apakah harus dibangun? Ya pasti terbangun, bukan lagi harus. Karena untuk mencapai itu nggak ada partai yang kalau kita lihat trennya dari mulai era reformasi sampai dengan hari ini, ada partai yang mayoritas nggak ada. Nggak ada partai mayoritas di Republik ini. Yang di atas 50%, kalau kita bicara mayoritas adalah di atas 50%, maka nggak ada satupun partai yang pernah mendapatkan suara di atas 50%. Suara tertinggi hanya pernah diraih PDIP kalau nggak salah, tahun 99. Ya, itu pun masih di level 30-an%. Nah, itu level tertingginya. Jadi memang ini menunjukkan keberagaman masyarakat kita, bangsa kita ini yang memang sangat berbeda, membuat akhirnya mereka tidak cukup terwadahi oleh 1-2 partai saja gitu. Ada banyak kelompok partai-partai politik juga yang mempunyai konstituen dan karena diminati oleh pemilih. Nah ini berdampak ketika mereka di putaran pertama, mereka mendapatkan kursi, kan calon presidennya itu cenderung akan dipilih oleh pemilih akan cenderung memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang mereka sukai. Jadi kalau saya katakanlah mencalonkan Bung Abraham sebagai calon presidennya, begitu kan? Maka saya sebagai ketua umum partai akan diuntungkan dengan suara yang didapat di pemilu legislatif. Ini yang kita kan sebagai kotel untuk menjadi ketua umum partai jika demikian. Ya, misalnya begitu. Lanjutkan. Nah, jadi artinya di putaran pertama ada kecenderungan partai yang berhasil mendudukan presiden mendudukan wakilnya atau tokohnya di eksekutif itu juga akan sejalan dengan perolehan kursi yang signifikan di DPR. Persoalannya adalah apakah bisa 1 putaran ataukah 2 putaran? Aturan main di konstitusi kita itu kecenderungannya akan 2 putaran. Karena hanya 1 putaran kalau dia hanya 2 pasangan calon seperti 2014. Kalau lebih dari 2 pasangan calon, maka itu kecenderungannya akan 2 putaran. Seperti yang saya katakan tadi, trennya tidak ada yang mayoritas. Baik, sesaat lagi kita akan kembali usai jeda berikut, dan pemirsa, jika pada akhirnya presidential threshold akhirnya dihapus begitu, apakah ini akan serta-merta menimbulkan capres alternatif atau hanya bumbazir politik semata? Kami kembali saat lagi.